Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini melanjutkan renungan kita tentang narasi keberkahan, terutama keberkahan yang dinarasikan oleh Al-Quran dan juga Al-Hadis, yang sebenarnya merupakan gaya hidup yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan terungkap dalam salawat al-Ibrahimiyah, Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim adalah prototipe manusia yang harus kita contoh dalam sisi keberkahannya. Pada kesempatan ini kita coba melihat satu praktek kehidupan dari zaman para ulama di abad ke-8. Ada seorang ulama besar di kota Mesir, di daerah Fustot, yang sekarang daerah Kairo lama. Namanya adalah Imam Al-Laits. Namanya Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad. Beliau lahir di abad ke-8, tahun 713 hingga 791. Yang sangat menarik di antara kelebihan beliau, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, bahwa Imam Al-Laits adalah imam yang agung, imam besar, setara dengan Imam Malik, imam mazahib yang 4, dan Imam Laits lebih cepat ataupun lebih dulu meninggal ketimbang Imam Asy-Syafi'i. Jadi zamannya berdekatan, namun lebih awal. Bahkan sejarah menggambarkan, Imam Syafi'i pun mengkritisinya, di antara hal yang lebih dari Imam Al-Laits adalah tentang keindependenan cara berfikirnya dan maju pada zamannya. Salah satunya adalah bahwa Imam Laits adalah imam yang kaya raya. Beliau adalah, bahkan Imam Ahmad bin Hambal menggambarkan bahwa beliau adalah seorang imam yang agung, imam yang besar. Beliau ahli fiqh. Kemudian juga beliau memiliki harta yang sangat-sangat besar dan kemanfaatan yang sungguh sangat luar biasa pada zamannya. Dalam bahasa kita, inilah seorang imam besar, seorang ulama yang disebut dengan orang yang kaya raya. Dalam beberapa gambaran cerita para ulama digambarkan apa gerangan yang dilakukan ataupun juga prototipe kehidupan dari Imam Al-Laits. Yang pertama adalah beliau menggambarkan tentang ideologi cara berpikir beliau tentang dunia dan akhirat, bahwa zuhud itu, kata beliau, bukannya meninggalkan dunia, tapi zuhud itu adalah betul-betul menjaga hati dari hal dunia. Kenapa? Karena 100% dunia itu harus dikuasai. Jadi harta itu dikuasai oleh tangan, oleh fisik, sementara hati betul-betul terpisahkan. Nah, lebih detil lagi, Imam Al-Laits menggambarkan bahwa umat Islam tidak boleh mengelakkan dunia. Dunia itu harus dikuasai. Artinya umat Islam itu harus kaya raya. Bahkan digambarkan oleh Imam Syafi'i, penghasilan Imam Al-Laits itu ribuan dinar setiap tahunnya. Namun yang luar biasa, bahwa kekayaan yang sebegitu banyak, beliau bisa tampil dalam kesederhanaan. Bahkan ada beberapa kata-kata para ulama yang menggambarkan bahwa Imam Laits itu meskipun kaya, beliau tidak pernah berzakat. Kenapa? Karena sebelum nisab hartanya sudah habis dimanfaatkan. Jadi ketika nisab, beliau tidak sempat untuk membagi-bagi dan menghitung, karena
pada momen untuk proses pembagiannya sudah dibagikan terlebih dahulu. Inilah salah satu pelajaran penting dari Imam Al-Laits, bahwa harta itu ternyata tidak pernah lewat dalam satu tahun, dalam satu haul. Kemudian kata-kata beliau yang sangat luar biasa adalah, semakin harta banyak disimpan, semakin mengeraskan hati. Subhanallah. Semakin kita bisa menyimpan dan memupuk banyak harta, ternyata secara tidak langsung itu menguatkan dan mengeraskan yang namanya hati. Maka inilah sebuah pelajaran penting dari seorang ulama besar yang sangat-sangat dihormati oleh penguasa, sangat-sangat diagungkan oleh para murid-muridnya. Namun memang kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa Imam Laits terzolimi oleh sejarah, karena kata beliau, murid-muridnya tidak membukukannya dan tidak menjaganya, sehingga tidak menjadi imamul madhab. Namun pelajaran yang lebih penting dari seluruh para ulama mazhab, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan Imam Hanafi, selalu mencutat, selalu menggambarkan bagaimana ilmu Imam Al-Laits. Jadi Imam Al-Laits adalah imam besar, bahkan bisa dikatakan lebih besar dari Imam Malik, kata Imam Syafi'i. Namun beliau memiliki karakter yang luar biasa, yaitu ulama yang sangat kaya raya dan dermawan, tapi sungguh sangat zuhud. Kalimat yang sangat penting yang disampaikan tadi, bahwa semakin kita menyimpan banyak harta, ternyata semakin keras hati kita. Mudah-mudahan kita bisa belajar bahwa bekerja harus gigih untuk menguasai dunia, tapi tidak mengganggu kemurnian hati untuk spiritualitas kita. Hati difokuskan untuk Allah, maka seimbanglah dunianya dikuasai, begitupun akhiratnya. Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia yang ada di hadapanku bisa aku kuasai semuanya dengan sempurna, dan jangan jadikan dunia itu mengganggu hati kami. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.